Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi in this video, we are going to talk about the reflections and mid-test result. Jadi nanti saya akan kirimkan hasil dari pekerjaan kawan-kawan yang sudah saya feedbackin. Kemudian ini adalah refleksinya atau poin yang kita pelajari dari apa yang sudah kawan-kawan buat begitu ya. So di sini ada beberapa poinnya yang sudah saya tandain. Memang tidak semua dari pekerjaan kawan-kawan mengandung poin-poin ini, tetapi secara keseluruhan dari seluruh kelas yang mengambil academic writing, argumentative writing, itu ada poin-poin ini gitu ya. Ada yang dapat 3 poin, ada yang cuma dapat 1 poin gitu ya. Maksud saya 1 poin itu 1 poin dari sini begitu, dari list poin perbaikan gitu. Apa yang kita pelajari dari sini, ada yang cuma 1 poin yang ditandainnya, ada yang lebih dari 2 poin gitu. So it varies. Anyway, yang kita ini kalau kawan-kawan lihat di layar itu lumayan banyak ya permasalahannya begitu. So I will try to help you through. I mean, give explanations on each point. Nah, yang pertama itu ada masalah layout. Jadi layout ini beberapa essay dari kawan-kawan itu mulai dari font, mulai dari fontnya tidak sesuai dengan instruksi, mulai dari line spacing tidak sesuai instruksi, mulai dari rata kanan rata kiri itu nggak di justify gitu loh. Memang margin tidak dipermasalahkan ya, tetapi at least these 3 points berhubungan dengan layout ini tuh hal yang simple banget, sudah diucapkan di sudah ditulis di dalam instruksi UTS, tetapi sepertinya beberapa dari kawan-kawan itu fail to notice tiga poin ini begitu. So kedepannya sih kalau misalkan kawan-kawan sudah melihat ini, I expect bahwa si esai kita itu sesuai dengan apa yang sudah kita maksudnya sudah kita setujui gitu ya, khususnya kalau masalah layout itu, oh my god, like this one is a very small thing and I expect to improve the quality of your essay at least from this perspective. Layout itu yang paling mudah, yang paling gampang banget dikerjain. Kemudian yang selanjutnya we have spelling and punctuation. Kalau untuk sebentar. Saya pause sebentar. Oke, mohon maaf. Jadi barusan kepotong ya. Jadi untuk spelling itu memang masih nggak banyak sih. Ada 1-2 aja gitu ya. Tapi tetap aja we should be mindful about our spelling. Kemudian punctuation itu biasanya kalau harusnya ada titiknya, tapi kita masih lanjut aja. Kemudian harusnya dikasih koma, tapi ini enggak gitu ya. Khususnya di dalam aspek kutipan. Misalkan setelah kata according to, nama, kemudian tahun, kemudian kasih koma, atau misalkan kalau ada kutipan di akhir nih, gitu, di akhir terus kawan-kawan membuat kurung kayak gini, itu biasanya titiknya bukan sebelum kurung, tapi titiknya setelah kurung begitu. Nah, lanjutannya itu gimana nih? Tentang capital, capital ini banyak ya. Ini mungkin kita nggak terlalu teliti juga ngerjainnya, tapi I really hope that kedepannya kawan-kawan bisa lebih rapi lagi. Kalau sudah titik awal kalimat itu jangan lupa pakai capital. Kemudian yang selanjutnya ini sentence problem yang paling rajanya kayaknya. Kalau dalam permasalahan esai kita, sentence problem, we know that we have 3 so far, fragment, comma, splice, and also run-on. Kebanyakan fragment ya, kalau run-on, I don't think, mungkin cuma 1 aja dari sekian banyak esai itu, gitu. Nah, kalau yang paling banyak masalah itu di fragment dan posisinya di dalam topik sentence gitu. Jadi kawan-kawan ini ketika membuat topik sentence tidak dalam bentuk kalimat, tetapi dalam bentuk fragmen yang tidak ada subjeknya atau tidak ada kata kerjanya gitu. Jadi saya bantukan di dalam feedback itu dengan memberikan misalkan keterangan fragmen. It means that kawan-kawan harus
mindful lagi, harus juga diperbaiki gitu ya si masalah sentence problem ini. Memang sentence problem ini harus caranya tuh supaya tidak terjadi itu memang kita harus paham terhadap struktur dari kalimat, harus paham juga tentang type of sentence. It helps, tahu part of speech juga gitu. Itu berhubungannya dengan grammar gitu ya. Sebenarnya sentence problem ini masih mending kalau masih bisa dipahami kalimatnya, tetapi ada sentence problem yang sampai mengganggu comprehension atau pemahaman kita sebagai pembaca ketika membaca esainya begitu. So, ini harus lebih hati-hati lagi. Kalau misalkan salah-salah dikit, it's okay though. Tetapi kalau sampai mengganggu pemahaman kita terhadap keterbacaan esai kita itu memang itu agak sedikit problematic, and I believe that you need to learn more about this. If you need any help or assistance untuk memahami lebih jauh tentang sentence problem, kawan-kawan bisa menghubungi saya. Gitu. Kalau untuk latihan atau tipsnya, memang kita harus sering latihan menganalisis kalimat-kalimat yang sudah publish begitu ya, atau kalimat di dalam satu esai yang sudah dipublish, kemudian kawan-kawan analisis, kemudian bikin juga analisis untuk esai yang dibuat sama teman-teman kita gitu untuk sebagai comparison. Jadi kita bisa have deeper understanding on the problems in relations to the sentence. Ini choppy sentence and stringy sentence memang kita tidak pelajari ya, karena saya pikir yang paling problematik itu yang 3 teratas. Ini yang paling utama, in-text citation. So in-text citation ini kita harus masukkan nama terakhir aja. Nggak semua nama, misalkan nama saya Sinta Dewi, dimasukkan Sinta Dewi tahunnya berapa, no. Kalau di dalam kutipan yang ada di dalam teks itu cuma nama belakang aja. Kemudian ini nama N-nya itu biasanya nggak disingkat kalau menggunakan sistem kutipan yang seperti ini ya, tahunnya aja yang dikurungin, namanya di luar. Biasanya ini awal kalimat, jadi nggak usah disingkat gitu. Kalau disingkat itu kalau nama dan tahun ada di dalam kurung. Ini yang mengandung kata state that itu adalah tipe narrative in a way that kita almost like telling stories or telling opinions from the perspective of Dwi and Rod. Jadi kita tambahkan kata state that. Kemudian kita harus memberikan kapital terhadap nama, so we know about this. Tidak hanya nama, untuk kota, untuk subjek seperti English, maybe we can use capital E gitu, kapital E-nya English itu ya, kita kasih capital. Kemudian kalau according to, ini juga sebenarnya berhubungan dengan citation. Kalau kawan-kawan perhatikan Dwi dan Rod ini caranya according to sama Dwi and Rod itu totally different. Kalau dimulai dengan according to itu nggak harus pakai stated that lagi, karena according to kayak menurut Dwi dan Rod itu kan langsung aja kata-katanya apa, nggak harus mengatakan bahwa, kan nggak harus ya. So kalau namanya lebih dari 3 atau 3 ke sana, kita bisa pakai singkatan seperti ini. Kemudian kalau ada parenthesis, itu parenthesis style itu yang ada di dalam kurung seperti ini, titiknya bisa kita simpan di akhir gitu. Kemudian ini nih yang paling major saya kasih pakai capital semua, which mean ini tuh sangat penting sekali. So, jadi saya menemukan bahwa referensi yang kawan-kawan tulis itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam in-text citation. Tidak inline dengan apa yang sudah kawan-kawan tulis, kutipan yang kalian tulis di dalam teksnya. Misalkan namanya tuh di dalam teks itu kawan-kawan tulis Sinta, tetapi di referensinya malah muncul Dwi dan Rod misalkan. Jadi saya bingung, kok kenapa di teksnya ada nama Sinta, tapi di referensinya itu ada nama lain, sama sekali tidak ada nama Sinta, atau malah muncul website. Jadi asumsi saya, yang pertama itu kawan-kawan itu mendapatkan sumber tidak dari jurnal, tetapi dari website, di mana apa yang nulis ini misalkan Dwi dan Rod itu websitenya, kemudian Dwi dan Rod itu mengutip dari Sinta. Nah, kawan-kawan itu under the impression bahwa ya sudahlah, saya tulis aja sumbernya Dwi dan Rod, kemudian saya juga nulis gitu. Nanti penjelasannya bisa menyusul ke
saya ketika kita di kelas gitu. Sebenarnya kalau misalkan Dwi dan Ron itu mengutip dari seseorang, kemudian kita tuliskan, kita harus menggunakan sistem secondary source style. Jadi kita anggap dia itu sumber kedua dan ada cara khusus untuk mengutipnya begitu. Nah ini contohnya, misalkan di esai saya tuh saya menulis gini. Jadi kata-kata David tahun 2018 itu tuh dikutip di dalam artikel atau di dalam tulisan yang ada di maksud saya artikelnya Doaj gitu ya. Doaj ini misalkan menulis di website tertentu gitu. Nah, jadi kalian itu harus menambahkan cited in. Nah, nanti di dalam referensinya, kawan-kawan tidak menuliskan David lagi, tetapi kawan-kawan simply menuliskan Doaj-nya gitu. Jadi, saya tidak akan bingung gitu ya, tidak akan bingung ini teh sumbernya dari siapa. Saya juga tidak akan kalau misalkan mengutipnya secara benar tidak akan menyebutkan bahwa ini itu the act of plagiarism gitu. Kemudian kalau misalkan kawan-kawan ngutip dari HTTP misalkan atau website gitu ya, www gitu, itu tuh harus dijelaskan di mana di dalam teksnya. Jadi kata-kata yang mana yang kalian ambil di dalam mendukung klaim kalian itu. Jadi jangan sampai di teks itu nggak ada tulisan sama sekali. Maksud saya tidak ada nama, tidak ada website atau tidak ada according to siapa gitu, tidak ada. Tetapi di dalam referensi itu penuh gitu. Jadi saya kebingungan ini tuh sebenarnya kata yang mana ya yang diambil dari kutipan website tertentu gitu. Jadi saya kebingungan kalau begitu caranya. Saya pikir untuk masalah ini kita bisa diskusikan lebih lanjut ketika nanti kita di kelas ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemahaman terhadap essay instruction. Saya sudah kasih instruksi dalam bentuk tulisan, sudah saya kirim juga ke grup di Google Classroom juga sudah. Jadi salah satu instruksinya bahwa kita tuh harus essay kita tuh harus nge-cover 4 argumen untuk nge-defend tesis statement yang kita miliki begitu. Tetapi masih ada yang tidak memperhatikan itu. Kemudian layout yang major banget, I expect bahwa ketika saya buka essay semuanya tuh akan rapi sesuai dengan apa yang diinstruksikan, tapi ternyata belum. I don't know what happened. Apakah kawan-kawan ini buru-buru atau gimana? I don't know. Oke, kemudian ini juga referensi. Saya sudah kasih juga instruksi bahwa referensi itu harus sesuai banget karena that's really important. Yang selanjutnya plagiarism. Plagiarism ini ada improper citing procedure. Jadi ngekutipnya tidak benar seperti yang tadi, tidak inline atau di dalamnya tuh kayak di dalam teksnya juga belum benar juga cara ngekutip gitu, belum benar juga. Kemudian yang utamanya banget dari plagiarism ini maksud saya adalah menerjemahkan publish artikel yang sudah dipublish sama orang terus kawan-kawan diterjemahkan biasanya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kemudian kawan-kawan menggunakan si artikel ini sebagai tugas yang kalian buat. Dalam hal ini bukan berarti kita tidak boleh mengambil sumber, of course saya malah encourage, saya malah anjurkan untuk menggunakan sumber, tetapi dikutipnya harus seluruhan kalimat gitu. Keseluruhan isi esainya dan menambahkan nama saja gitu di dalam esainya. Of course not like that. Kemudian kekeliran untuk TS dan SS. TS itu topic sentence dan SS itu supporting sentence. Saya nanya apa yang sudah kawan-kawan ketahui soal TS dan SS gitu. Jadi karena saya menemukan bahwa TS itu ditulis dalam bentuk fragmen, kemudian TS-nya juga tidak inline dengan preview yang sudah kawan-kawan bikin. Atau kalau enggak, supporting sentence yang dipakai itu sama sekali tidak clear begitu ya dibuatnya. Kemudian ini logika tuh tesis statement sama argumen itu harus selaras. Kalau tesisnya ngomongin soal effect, for example, itu argumennya jangan sampai cerita soal penyebab gitu. Jadi harus selaras. Tapi alhamdulillah kebanyakannya sih esai kita itu inline kalau masalah ini. Kalau dengan argumen gitu ya.
yang problematik itu di supporting sentence-nya. Kadang ada yang tidak relate kepada claim di topic sentence. Ini contohnya. Kemudian ya, elaborasi, I think satu poin lagi, elaborasi. Jadi kawan-kawan ini menulis paragraf isinya tuh cuma 2 baris aja gitu. Jadi kita harus pelajari lagi bagaimana supaya bisa mengelaborasi ide. Berarti kita harus clear dulu ketika punya satu topik sentence, itu kita harus pikirkan SP apa yang mau kita tulis, kemudian detail seperti apa yang mau kita tulis dan mau berapa banyak, supaya kita bisa punya kontrol terhadap elaborasi dari sebuah argumen gitu, punya kontrol terhadap apa yang kita katakan. Jadi enggak cuman satu baris, 2 baris selesai. Itu sepertinya not ideal for the paragraph. Oke, mungkin itu saja untuk review atau refleksi dari exam kita. Nanti saya bagikan pekerjaannya begitu. Silahkan kawan-kawan cek dan refer kepada video ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.